Shalom dan puji Tuhan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Perjanjian di Sinai. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat kita saudara, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena saudara terus bersama dengan saya dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Khususnya pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran ketujuh, yaitu Perjanjian di Sinai. Pertanyaan utama pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, perumpamaan apakah yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan Israel? Dengan cara apakah kisah Keluaran dan Sinai sejajar dengan keselamatan pribadi? Apakah peranan hukum dalam perjanjian Sinai itu? Saudara, sepanjang minggu ini kita akan menjawab pertanyaan ini menurut pembelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita teruskan pelajaran kita. Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Ayat hafalan kita di dalam Keluaran 19 ayat 4 mengatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara, dalam pembelajaran Alkitab kita mengetahui bahwa hubungan antara Tuhan dan Israel semakin buruk setelah 400 tahun menjadi hamba atau budak. Seperti biasa dalam situasi ini, Tuhan mengambil inisiatif dan memulihkan hubungan dengan memperbaharui perjanjian yang telah Tuhan buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian seterusnya, orang Israel pula harus bertanggung jawab untuk memenuhi bahagian perjanjian mereka. Dan untuk memahami lebih jelas dan lebih lanjut tentang pelajaran Sekolah Sabat kita akan membagikan kepada 5 topik pembahasan kita seperti yang Anda lihat di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu di dalam topik ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan perjanjian dengan selalu dekat kepada bangsa Israel itu atau kepada manusia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan mendekati bangsa Israel? Dan apa kaitan dengan kita pada saat ini? Ulangan 19 ayat 4 mengatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara, mungkin menjadi pertanyaan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir? Dan apa kaitan dengan tindakan Tuhan itu kepada bangsa Israel? Saudara, saya yakin dan percaya kita mengetahui akan sejarah bagaimana pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Di sini Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan yang kejam dan dengan lembut menuntun mereka pada hubungan perjanjian baru dengan Tuhan. Ada 2 ilustrasi dalam Alkitab Ulangan yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu sangat dekat dengan bangsa Israel. Yang pertama dalam Ulangan 32 ayat 10 hingga 12. "Seperti helang yang membawa anak-anaknya terbang tinggi, lalu ia menjatuhkan mereka sehingga mereka belajar terbang. Jika mereka tidak dapat terbang, elang akan membawa mereka dengan sayapnya lagi." Dan yang kedua saudara, dalam Ulangan 1 ayat 31. "Seperti seorang ayah yang menuntun anaknya dengan tangannya dan melindunginya.
Itu makanya saudara, kita memerlukan Tuhan untuk menuntun kita dengan lembut dan melindungi kita, sehingga hubungan kita dengan Dia benar-benar sempurna. Seterusnya saudara, topik yang kedua, yaitu Tuhan mempersiapkan perjanjian dengan menebus manusia. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana Tuhan menyatakan konsep penebusan ini kepada bangsa Israel, dan apa kaitannya dengan kita pada ketika ini. Keluaran 15 ayat 13 mengatakan, "Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus." Saudara, apa yang kita boleh fahami dari ayat ini yang berkaitan dengan penebusan? Ayat ini jelas kepada kita saudara. Dia menceritakan tentang penebusan. Bagaimana Tuhan menjelaskan konsep penebusan ini dengan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di mana langkah pertama Tuhan untuk membantu orang Israel adalah menebus mereka dari perbudakan atau mengeluarkan bangsa Israel itu dari perhambaan. Kita boleh baca dalam Keluaran 6 ayat 6 hingga 7. Saudara, seorang penebus adalah seseorang yang membantu kerabat dekat yang harus menjual tanah mereka atau tidak dapat membayar hutang mereka dan telah menjadi seorang budak atau hamba. Penebus ini membeli kembali tanah itu atau membebaskan orangnya dari perbudakan atau perhambaan. Jadi saudara, inilah konsep penebus itu. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, membayar hutang kita, menebus kita, membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan adalah pembebas Israel itu. Untuk menebus mereka, Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Berapa harga dibayar Tuhan untuk menebus Israel dan diri kita sendiri? Saudara, Tuhan turun ke dunia ini dan menjadi manusia. Dia membayar dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Begitulah konsep penebusan itu Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel itu. Pena Inspirasi juga menuliskan dalam SD Bible Commentary, buku yang ke-7, menurut hukum yang Kristus sendiri berikan, warisan yang hilang ditebus oleh kerabat terdekat. Yesus Kristus menanggalkan jubah kerajaannya, mahkota rajanya, dan membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan untuk menjadi pengganti dan kepastian bagi umat manusia bahwa mati dalam kemanusiaan Dia dapat dengan kematiannya menghancurkan dia yang memiliki kuasa maut. Dia tidak dapat melakukan ini sebagai Tuhan, tetapi dengan datang sebagai manusia Kristus dapat mati. Dengan kematian Dia mengalahkan kematian. Saudara, ini memberitahu kepada kita, Yesus menebus. Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar pemikiran manusia, karena Dia mengasihi kita dan Dia benar-benar supaya kita bebas dari dosa. Itu makanya Dia datang ke dunia menebus kita dari segala perhambaan dosa. Seterusnya saudara, topik yang ketiga yaitu menandatangani perjanjian di Sinai. Mengapa perjanjian antara Tuhan dan umat Israel itu penting? Apa kaitan perjanjian ini dengan hukum atau perintah Tuhan? Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Saudara, bila mana kita membaca ayat ini, apa yang Dia ingin katakan kepada kita? Saudara, kalau kita membaca dalam buku Keluaran pasal 19 sehingga pasal yang ke-24, kita boleh melihat bagaimana urutan penandatangan perjanjian itu kita boleh temukan di dalam pasal ini. Secara ringkas, kita boleh lihat di screen ya.
Di mana yang pertama kita melihat ketibaan dan perkemahan Israel di Sinai setelah dilepaskan oleh Tuhan di dalam Keluaran 19. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, mereka akhirnya tiba berkemah di Sinai. Kemudian usul Tuhan tentang perjanjian dengan Israel, pasal 19 ayat yang ketiga sehingga ayat yang keenam. Kita melihat ada usul Tuhan tentang perjanjian itu. Kemudian kita melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 pasal 19, respon bangsa Israel itu dalam menerima perjanjian itu. Kemudian ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-25 pasal 19. Kita melihat persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Kemudian dalam pasal yang ke-20, pengistiharan 10 perintah. Kemudian Musa sebagai pengantara perjanjian itu di dalam Keluaran 20 ayat 18 sehingga 21. Mengenai dengan apa? 10 perintah. Setelah itu kita melihat ada prinsip-prinsip perjanjian dijelaskan dari pasal 20 ayat yang ke-22 sehingga Keluaran pasal 23 ayat yang ke-22. Dan yang terakhir, urutan daripada penandatangan perjanjian itu ialah kita temukan pengesahan perjanjian itu di dalam Keluaran pasal yang ke-24. Di mana saudara, kalau kita melihat dari ayat dari pembacaan kita pasal 19 sampai ke ayat pasal yang ke-24, kita boleh melihat bahwa Tuhan memerintahkan Israel untuk membangun suatu tempat kudus baginya, sehingga mereka dapat lebih memahami istilah dan erti perjanjian itu. Tuhan menggunakan tempat kudus dan ritual sebagai simbol kebenaran surgawi. Dan inilah maksudnya, inilah artinya daripada simbol itu di dalam tempat kudus, yaitu rencana penebusan. Penebusan ini melampaui pembebasan dari perbudakan atau perhambaan Mesir. Itu menunjukkan pada Mesias yang akan menanggung dosa kita ke atas dia dan mati seperti yang dilakukan pada hewan korban. Inilah arti dan tujuan sebenarnya dari perjanjian kekal. Ini adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada umat manusia yang telah jatuh. Kemudian topik yang keempat, yaitu kewajiban perjanjian. Yang pertama, yaitu ketaatan. Apa kewajiban orang Israel dalam perjanjian itu? Apakah itu salah satunya ketaatan? Bagaimana kita memahami ini? Ulangan 11 ayat 13 mengatakan, "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lihat saudara, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, apa yang kita lakukan? Inilah artinya ketaatan itu. Mendengarkan perintah dan melakukan perintah itu. Bagaimana ini kita boleh aplikasikan? Ketaatan adalah kunci dalam perjanjian. Orang-orang Israel harus taat atau setia kepada Tuhan. Bahkan sebelum Sinai, mereka harus memercikkan darah di tiang pintu dan keluar dari Mesir. Jika ketaatan diperlukan untuk tetap berada dalam ketentuan perjanjian, apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita? Jawabannya pastinya tidak. Keselamatan adalah oleh iman sahaja. Ketaatan hanyalah hasil dari iman yang benar. Ketaatan membantu kita bertumbuh secara rohani, mental, dan moral. Tuhan dapat menggunakan kita untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa atas berkat penurutan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Seterusnya, topik yang terakhir yaitu kewajiban perjanjian, yaitu komitmen. Apa kewajiban orang Israel dalam perjanjian itu? Bagaimana komitmen ini perlu di dalam hal ini? Keluaran 24 ayat 7 mengatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Orang-orang Israel memiliki niat baik, tetapi mereka tidak melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mengapa? Karena mereka mencoba untuk menurut dengan usaha mereka sendiri. Usaha kita sendiri seperti kain kotor di hadapan Tuhan, tidak bernilai. Apa yang terjadi di sini, saudara, adalah bangsa Israel itu telah kehilangan unsur utama, yaitu iman. Setelah beberapa waktu, mereka mulai percaya bahwa menaati hukum dengan ketat, jika itu mungkin, akan membuat mereka layak untuk keselamatan. Bukan kebenaran kita yang menyelamatkan kita, tetapi kebenaran Tuhan. Ketika kita menerima ini dengan iman, Dia bekerja di dalam diri kita, baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pena inspirasi jelas mengatakan kepada kita, oleh karena kita penuh dengan dosa dan najis, maka kita tidak dapat menurut hukum yang suci itu dengan sempurnanya. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Tuhan itu. Tetapi Kristus telah membuat sebuah jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini di tengah-tengah pencobaan dan godaan, sama seperti yang kita hadapi. Dia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita. Dan sekarang Dia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya kepada kita. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima Dia sebagai juru selamat, kemudian betapa besar pun dosamu dalam hidupmu di masa lampau, dengan tabiatnya itu engkau dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tempat tabiatmu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah seorang yang belum pernah berdosa. Inilah artinya bagaimana Tuhan membenarkan kita, di mana kebenaran Tuhan itu memperbaharui hidup kita, sehingga apapun tindakan kita, Tuhan yang menguasai memimpin kita. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa perjanjian yang Tuhan telah tetapkan dengan Israel di Sinai adalah perjanjian kasih karunia. Setelah memberikan banyak bukti akan kasih dan penjagaannya yang luar biasa, melalui pembebasan luar biasa dari perbudakan di Mesir, Tuhan mengundang bangsa itu ke dalam perjanjian dengannya, yang akan memelihara dan menambah baik kebebasan mereka. Walaupun Israel merespon dengan penuh persetujuan, namun mereka tidak memiliki iman sejati yang didorong oleh kasih. Sejarah mereka kemudian menunjukkan bahwa mereka gagal memahami hakikat perjanjian yang sebenarnya dan merosakkannya menjadi sistem keselamatan melalui usaha. Kita tidak perlu mengikuti kegagalan Israel dan mengabaikan rahmat luar biasa yang telah diberikan kepada orang-orang berdosa. Jadi saudara, inilah doa dan harapan kita. Biarlah apa yang dilalui oleh bangsa Israel menjadi pengajaran untuk kita pada ketika ini. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam pembelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada ketika ini, pada saat ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena melalui pimpinan Roh Kudus kami boleh memahami dan kami boleh mengerti akan pembelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah
apa yang kami pelajari pada hari ini menjadi teladan dalam kehidupan kami, sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.